Ini semua kemenangan ini kado terindah buat kalian semua. Kami cinta. Proses naturalisasi masih menunggu, pendaftaran pemain AFF tinggal 2 minggu. Timnas Indonesia terus bersiap untuk mengarungi gelaran Piala AFF 2022. Diwartakan bahwa Timnas Indonesia juga akan segera menggelar persiapan di Bali mulai dengan 28 November 2022 untuk menatap ajang 2 tahunan ini. Selain itu, proses naturalisasi pemain juga diupayakan secepat mungkin agar dapat segera bergabung di pemusatan latihan. Menurut Sekjen PSSI Yudus Nusi, pihaknya saat ini tengah berusaha agar naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh rampung bulan ini. Sebenarnya, keduanya hanya menunggu jadwal dari Kemenkumham untuk melakukan sumpah. Di sisi lain, pendaftaran pemain untuk Piala AFF 2022 terakhir dijadwalkan pada Minggu 20 November mendatang. Itu berarti 2 minggu lagi adalah batas waktu untuk pendaftaran pemain di Piala AFF 2022. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri pun berharap proses naturalisasi pemain keturunan bisa cepat selesai. Tanggal 20 November, batas terakhir kita daftarkan pemain untuk Piala AFF 2022. Oleh sebab itu, kita berharap proses naturalisasinya cepat selesai. Untuk pendaftaran bisa maksimal 50 pemain sebelum diseleksi. Ujar Indra Syafri kepada media termasuk sportstar.id di Bogor pada Sabtu kemarin. Harapan rampungnya proses naturalisasi ketika pemain keturunan sudah ada sejak beberapa bulan lalu. Namun karena banyak faktor mengakibatkan proses tersebut terasa lebih alot. Kami sedang menunggu, mudah-mudahan cepat beres. Nanti ada keputusan dari Kemenkumham untuk mereka. Tutur Yudus Nusi. Sekarang pertanyaannya, setelah menjadi WNI, apakah Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah bisa membela Timnas Indonesia? Jawabannya adalah belum. PSSI masih harus memproses administrasi, alih status dan pemindahan asosiasi Sandy Walsh dari Belanda dan Jordi Amat dari Spanyol ke FIFA. Jika pergantian Federasi Sandy Walsh dan Jordi Amat telah mendapatkan pengesahan dari FIFA, maka keduanya baru bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Untuk itu, mari kita doakan saja proses naturalisasi segera usai, supaya Jordi dan Sandy bisa segera membela Panji Merah Putih. Bukan main, Vietnam tatap serius Piala AFF, uji coba lawan Filipina hingga tantang Borussia Dortmund. Menjadi juara Piala AFF tahun ini adalah salah satu target utama dari Timnas Vietnam. Di sisi lain, ajang Piala AFF 2022 ini menjadi kesempatan terakhir bagi Park Hang-seo menunggangi skuad Timnas Vietnam. Lantaran pelatih asal Korea Selatan itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama The Golden Warriors. Pelatih Park Hang-seo bersama VFF sepertinya juga menatap ajang 2 tahunan ini sangat serius. Pasalnya, usai musim kompetisi Liga Vietnam berakhir, Timnas Vietnam langsung berkumpul untuk melakukan persiapan. Memiliki rencana awal gelar TC di Dubai, namun pelatih Park mengusulkan agar seluruh tim menjalani TC di Vung Tau. Selain TC, The Golden Warriors juga akan melakoni laga persahabatan dengan Borussia Dortmund dan jika tidak ada halangan, ada kasus Park Hang-seo juga akan menantang Timnas Filipina. Ini bisa menjadi momen Timnas Indonesia dapat mencuri kesempatan. Pasalnya, apabila Vietnam dan Filipina benar menggelar uji coba, maka mereka akan menurunkan skuad terbaiknya saat bertanding. Dengan demikian, Timnas Indonesia bisa mengetahui kekuatan Vietnam dan Filipina di pertandingan itu. Apalagi Filipina merupakan calon lawan Timnas Indonesia di babak penyisihan grup. Menarik untuk dinantikan. Demi keluarga, Sadil bertahan di Sabah FC tolak tawaran main di klub Eropa. Kontrak Sadil Ramdhani bersama dengan Sabah FC akan berakhir pada Desember mendatang. Situasi itu membuat Sadil Ramdhani dibidik oleh klub Austria yang tidak diketahui namanya. Bahkan klub asal Austria itu sudah mengirimkan surat undangan kepada Sadil Ramdhani untuk segera datang usai kontraknya berakhir bersama dengan Sabah FC. Selain klub Austria, Sadil Ramdhani juga diincar oleh 4 klub Liga 1 2022-2023. Keempat klub itu juga berharap Sadil Ramdhani untuk bergabung pada putaran kedua Liga 1 nanti. Di satu sisi, manajemen Sabah FC sepertinya juga sangat puas dengan penampilan pemain berusia 23 tahun itu. Di mana klub berjulukan The Rhinos itu ingin memperpanjang durasi kontrak dari Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani pun mengaku senang dengan tawaran perpanjangan kontrak dari Sabah FC. Di mana ex pemain Persela Lamongan itu juga merasa nyaman sudah 2 tahun membela klubnya tersebut. Keluarga Sadil Ramdhani pun menyarankan agar ia bertahan di Sabah FC. Sebab keluarganya melihat banyak rezeki yang datang kepada Sadil Ramdhani selama membela Sabah FC. Meski begitu, Sadil Ramdhani masih punya keinginan untuk bermain di Eropa.
Akan tetapi, ia juga harus memikirkan secara matang bagaimana nasib keluarganya jika nantinya bergabung ke klub Austria. Kalau dalam hati saya dan keluarga saya, terutama ibu saya, dia ingin saya tetap seperti sekarang, bertahan di Sabah FC. Karena ibu saya bilang mungkin rezeki saya lagi bagus-bagusnya di Sabah FC. Tapi di sisi lain, saya juga mempunyai keinginan untuk bermain di Eropa. Ucap Sadil Ramdhani. Nah, kalau Sobat Halo ada di pihak Sadil Ramdhani, kemana kalian akan menyarankan Sadil untuk meneruskan karirnya? Tetap di Malaysia atau mencoba kompetisi di Eropa? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.